Suara Gembala Agung disuarakan oleh Gembala Sidang. Firman Allah untuk jiwa-jiwa yang lapar. 1 Petrus pasal 2. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan pada kami, dan kami mengucap syukur untuk firman yang telah menjelma menjadi daging. Putramu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia, di mana firman-Nya bisa kami baca setiap hari, setiap saat. Ampuni dosa kami, berikan kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh memahami, merenungkan, menjalankan, bahkan mewartakan, memberitakan firman yang kekal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, bahkan fitnah. Dan jadilah sama dengan bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Allah. Dan datanglah kepadanya batu hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi telah dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan hendaklah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, untuk suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada ditulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini adalah cuplikan dari Yesaya 28 ayat 16. Karena itu, untuk kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi untuk mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Mazmur 118 ayat 22. Ini dikutip di 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu adalah peristiwa yang Allah telah lakukan untuk kita yang dalam dunia teologia disebut sanktifikasi ataupun pengudusan, yang kita dapat ingat dengan 3P. Posisi kita pindah dari gelap kepada terang. Kemudian proses pengudusan itu berlangsung secara terus-menerus, tetapi secara progresif. P kedua adalah progresif. Ya, pertama posisi, kedua progresif. Apa yang bisa membuat kita kudus? 1, darah Tuhan Yesus. 2, firman Tuhan. 3, dorongan Roh Kudus. Keempat, kita juga harus taat ketika ditegur firman Tuhan, kita harus bertobat. Yang terakhir, itu adalah permanen. Kekudusan yang permanen adalah kekudusan di mana Tuhan Yesus kelak memberikan kita tubuh mulia, dan tubuh mulia itu sama sekali tidak bisa dicemari oleh dosa. Jadi itulah 3P tentang sanktifikasi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu tentang posisi sanktifikasi. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai orang asing atau pendatang, dan setelah orang asing tinggal di satu tempat untuk waktu yang cukup lama, dia disebut sebagai apa? Perantau. Dan perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi daftar dari nafsu-nafsu daging itu dapat kita baca dalam surat Galatia pasal ke-5. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang paling tinggi. Jadi kita harus taat hukum ya dalam negara yang kita tempat tinggali secara sementara di dunia ini, seperti Roma 13. Di sini 1 Petrus 2 ayat 13 mengajarkan hal yang sama, maupun kepada wali-wali yang telah diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 14 ini mengatakan kepada kita ada dua fungsi penting dari pemerintah. Yang pertama, mereka itu diutus untuk menangkap orang-orang jahat, menangkap para teroris, ekstremis supaya dihukum, dan mereka itu juga harus ya memberikan reward ataupun hadiah kepada mereka yang berbuat baik. Nah, bagaimana itu pemerintah dapat berbuat baik untuk rakyatnya dengan membangun fasilitas-fasilitas umum ataupun fasun. Jalan dibuat baik, ya, rumah sakit, sekolah, lapangan terbang, pelabuhan, dan lain sebagainya. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan sebagai mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai dulos Allah, hamba Allah, budak Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu. Ini Philadelphia ya, kasih persaudaraan, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu, budak-budak, hamba-hamba, dulos-dulos, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab ya, dapatkah disebut pujian, jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jikalau kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan untuk kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini dinamakan dengan memikul salib. Kristus sudah memikul salib, itu artinya menyangkal diri, memaku manusia lama kita, dan mendapatkan sifat-sifat kebangkitan Tuhan Yesus untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan caci maki. Ini terjadi pada saat Tuhan Yesus ya disalib. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya begini, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita berdoa dan Tuhan akan berbuat adil kepada kita dan kepada orang yang berbuat tidak adil kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini yang terkenal ya, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kamu telah disembuhkan. Artinya oleh darah Yesus, ya, kerohanian kita itu disembuhkan. Jadi ini kutipan dari Yesaya 53, di mana Kristus menyelamatkan kita melalui salibnya, tetapi sebelum dia mati, dia itu menyelamatkan kita melalui semua kehidupannya menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi dia menyelamatkan kita dengan ketaatannya yang
perfect, yang sempurna dalam dua aspek. Yang pertama, secara aktif menjalankan hukum-hukum Taurat, karena kita tidak bisa lagi menjalankan hukum Taurat sebagai keturunan Adam. Tapi Kristus mewakili kita menjalankan seluruh hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dan dia juga mewakili kita menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itu Yesaya 5:3, ini disebut ketaatan pasif. Jadi dua aspek, taat aktif, taat pasif. Kombinasi kedua aspek ini, Yesus taat sempurna untuk menyelamatkan kita. Ayat terakhir 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi Kristus itu gembala agung, dan kita ya kalau diberi tugas melayani, kita sebagai asisten gembala agung. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang bisa kami baca. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuliskan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya orang melihat hidup kami, melihat perkataan kami, melihat apa yang kami lakukan, dapat mengenal Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami, pimpinlah hidup kami di hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.